Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada mata kuliah akuntansi biaya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal ketiga dari bab 4, yang mana kita akan membahasnya itu pada hari ini. Pertemuan kemarin kita sudah membahas soal satu dan 2, dan sekarang kita akan membahas soal ketiga. Untuk itu kita langsung saja masuk ke soal dan pembahasannya seperti apa. Baik ya. Di sini ada soal, sorry, ya. Soal ketiga untuk mat- untuk bab keempat ya, di mana ada soal mengenai biaya manufaktur, informasi mengenai aktivitas manufaktur Arcilia Company untuk tahun Desember, untuk bulan Desember ya, adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya, di sini memperlihatkan ya persediaan itu di awal Desember sampai di akhir Desember ada barang jadi, yang terdiri dari BBL, TKL, dan overhead ya, tenaga kerjanya, lalu BUP, atau BDP-nya, barang dalam prosesnya, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan jam mesinnya. Di sini ada bahan bakunya, ada di awal Desember itu berapa dan di akhir Desember berapa, seperti itu. Jadi ingat aja kalau awal itu berarti 1 Desember dan akhir itu pasti 31 Desember ya, karena ini dia menampilkan persediaan bulan Desember seperti itu. Nah, di mana katanya sebesar 30.000 dolar dari jumlah tersebut merupakan biaya tenaga kerja langsung. Jadi TKL-nya itu adalah 30.000 dolar dengan total 600 jam mesin digunakan di bulan itu. Jadi keseluruhan jam kerjanya itu adalah 600 jam mesin. Perusahaan tersebut menggunakan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya adalah sebesar 100 $100 ya per jamnya. Jadi ini kan ada jamnya. Jadi BOP-nya ini belum ada ya, karena memang di sini dia baru bentuk jam, belum kita kalikan dengan tarif. Nah, kita ketahui bahwa satu tarif, satu per jamnya itu adalah satu $100 ya per jam mesinnya. Nah, untuk membebankan overhead kepersediaan barang dalam proses, dalam persediaan barang jadi. Nah, pembelian bahan baku di bulan Desember adalah sebesar 87.000, dan biaya angkut untuk pembelian tersebut sebesarnya adalah 1.500 dolar. Diminta hitunglah berikut ini. Yang pertama, jumlah bahan baku yang digunakan pada bulan Desember tersebut, saldo barang dalam proses pada tanggal 31 Desember, harga pokok produksi bulan Desember, saldo barang jadi pada tanggal 31 Desember, harga pokok penjualan bulan Desember. Nah, untuk itu kita langsung ke pembahasan saja ya. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing ya untuk soal ini ya. Jadi jangan lupa juga kalian kerjakan di buku kita, di bagian pembahasannya, karena nanti akan Ibu periksa untuk bagian tugas kedua. Eh, Nah, jadi yang pertama itu kan dia minta menghitung bahan baku yang digunakan ya. Kalau kita lihat tadi ya bahwa eh, di apa namanya di soal itu dikatakan bahwa pembelian bahan bakunya itu adalah sekitar, di bulan Desember itu ada pembelian bahan baku sekitar 87.000. Jadi soal pertama itu diminta bahwa berapa sih jumlah bahan baku yang digunakan di bulan Desember katanya kan. Jadi kita mau cari BBL-nya dulu ya, bahan bakunya dulu untuk bulan Desember yang digunakan itu, yang benar-benar digunakan pada bulan itu tuh berapa. Nah, di sini di soal dikatakan bahwa pembelian bahan baku di bulan Desember itu sebesar 87.000 ya. Jadi kita letakkan
di bagian pembelian bahan bakunya adalah 87.000. Terus katanya ada biaya angkut di soal. Jadi kita tambahkan dulu, otomatis kan biaya angkut juga menjadi biaya ya. Jadi jumlahnya 87.000 ditambah 1.500 jadinya 88.500. Lalu untuk kita ketahui berapa sih bahan baku yang digunakan, di tabel tadi itu ada eh, di bagian 1 tanggal 1 Desember bagian paling bawah ada bahan baku 1 Desember itu adalah 8.000 dan 31 Desember adalah 6.500. Berarti sudah Ibu kasih tahu bahwa kalau 1 Desember itu awal ya, kalau 31 Desember itu akhir. Jadi kita tambahkan dulu dengan bahan baku awal itu adalah 8.000. Jadi kita tambahkan 88.500 ditambahkan dengan bahan baku awal 8.000 jadinya 96.500 dikurangi dengan bahan baku akhir yaitu 6.500 berarti bahan baku yang digunakan adalah 90.000. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan perhitungan yang pertama atau soal yang pertama yang diminta bahwa bahan baku yang digunakan pada bulan Desember itu berapa yaitu 90.000 ya. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan soal nomor 1, maka kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang di soal nomor 2 itu diminta katanya saldo barang dalam proses pada tanggal 31 Desember itu berapa? Saldo barang dalam proses tanggal 31 Desember. Jadi kita harus fokus pada tabel yang barang dalam proses. Nah, ya, hmm, kita lihat di sini tabel barang dalam proses kita ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Kita lihat di sini untuk bagian barang baku langsungnya eh, tiga barang dalam prosesnya adalah 3.000 unit, sedangkan untuk di 1 Desembernya itu 3.000 unit yang selesai, sedangkan di 31 Desember itu 2.000 unit. Sedangkan untuk bahan baku langsungnya tarifnya adalah 2,40 per unitnya, tenaga kerjanya 0,80 per unitnya, jam mesinnya untuk tanggal 1 Desember atau awal itu 48 jam, sedangkan 31 Desember 32 jam. Langsung saja kita bahas untuk soal yang kedua itu. Nah, kita harus kalikan dulu nak ya. Bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung ya. Tarifnya itu kan 2,4 ditambah dengan 0,8 ya, atau 1 per 1 juga boleh. Tapi kalau cara seperti ini lebih singkat ya, lebih mudah ya. Jadi tarifnya kita tambahkan aja dulu ya untuk bahan baku dan tenaga kerja itu 2,4 ditambah dengan 0,8 jadinya 32. Sedangkan untuk di awal ya, itu kan untuk di akhir ya, dikalikan dengan 2.000. Nah, 2.000 itu untuk yang akhir ya, unit yang akhir ya, 31 Desember 2.000 ya. Jadi 6.400. Nah, tarif jam mesin dikalikan jam mesinnya ya. Jam mesinnya kan untuk yang terakhir itu adalah 32 jam. Nah, kita tambahkan dulu 32 jam. Jadi 100 dikalikan dengan 32 berarti 3.200. Jadi saldo barang dalam proses adalah 9.600 ya untuk yang barang dalam proses. Nah, lalu kita lanjut yang soal nomor ketiga ya. Ini udah kita selesaikan barang dalam proses tadi 9.600. Jadi yang ini ya. Sedangkan soal nomor 3 katanya dia minta harga pokok produksi bulan Desember. Jadi dia minta harga pokok produksi. Produksi ya, bukan penjualan. Kalau produksi dia berarti baru sampai barang dalam proses saja. Belum ke barang jadi ya. Jadi kita buat dulu, bahas dulu soal nomor 3 pembahasan bahan pokok produksi. Nah, untuk bahan pokok produksi ini rumusnya adalah BBL TKL BUP ditambah BDP awal dikurangi BDP akhir. Atau istilah kita yaitu ini adalah biaya manufaktur ya, BB, TKL, BUP ya. Ini yang selalu Ibu tekankan ya. Ibu tambahkan aja ini pakai annotation ya.
Jadi kalau ibu sering itu kan BB, kayak ini aja. Ibu selalu ingatkan ke kalian itu kan, kalau biaya manufaktur itu, biaya manufaktur, faktur itu adalah ya BB L ditambah O TKL ditambah dengan BUP ya, overhead pabrik. Nah, ini adalah biaya manufaktur. Biaya manufaktur. Nah, biasanya biaya manufaktur ditambah dengan BDP awal dikurang BDP akhir itu sama dengan harga pokok produksi. Ya, nanti ditambah harga pokok produksi ditambah barang jadi awal dikurang barang jadi akhir sama dengan HPP gitu ya. Nah itu ya, ini rumusnya. Jadi selalu ingat ini ya. Nah sekarang kalau kita lihat di sini BBTKLBUP ini adalah biaya manufaktur ditambah BDP awal dikurang BDP akhir jadinya HPP. HPP ini maksudnya harga pokok produksi ya, bukan harga pokok penjualannya. HPP-nya kita tadi udah dapat bahan baku yang digunakan 90.000 yang kita cari di soal nomor satu. TKL-nya 30.000. Ambilnya 30.000 ini dari mana? 30.000 itu TKL-nya ya. Ini ya, 30.000 ya ada di soal ya, di mana sebesar 30.000 dari jumlah tersebut merupakan tenaga kerja langsung. Jadi TKL-nya adalah 30.000, 30.000 ya. Lalu BUP, BUP, BUP-nya berapa? Nah, sekarang kita cari BUP-nya berapa ya. BUP-nya katanya ya 6 di soal ya. Di soal di sini dikatakan 600 jam mesin digunakan di bulan itu. Berarti BUP-nya 600. 600 kita kalikan dulu nak dengan tarif. Tarifnya berapa? Tarifnya katanya per jamnya adalah 100. Jadi 600 dikali dengan 100 berarti itu adalah eh berarti ini ya BUP-nya 60.000. Jadi 990.000 ditambah 3.000 ditambah 600 ya. Ditambah 60.000 ditambah BDP awal dikurangi BDP akhir. Nah, sekarang masalahnya barang dalam proses awal dan barang proses akhir itu berapa? Seperti itu ya. Kita cari dulu BDP awal dan BDP akhir. Nah, BDP akhir tadi kan udah kita dapat. Nah, dari mana kita dapat? Dari yang ini tadi, BDPA. Dari yang soal nomor 2. Hapus dulu ini ya. Tidak enak nyoret-nyoret lagi. Ya, BDP awalnya kan tadi kan 2,4. Lihat di mana? Lihat fokusnya kalau dan jelaskan mau ditanya BDP awal ya, BDP awal yang ini kita lihat fokus di tabel yang BDP awal. Nah, BDP awal barang dalam proses awal itu 3.000 unit kan katanya dengan bahan baku 2,40 untuk BBL dan tenaga kerja langsungnya 0,80 sama seperti yang soal nomor 2 tadi.
Jadi 2,4 kita tambahkan dengan 3.000 unit 7.200, tenaga kerja langsungnya kita kalikan 0,8 dikali 3.000. Ini tarifnya ya 2,4 sama 0,8 3.000. Ini unit yang di BDP awal ya 1 Desember 2.400. Jam mesinnya untuk jam mesin di awal tanggal 1 Desember itu adalah 48. Kita kalikan tarif mesinnya, jam mesinnya per jamnya itu $100 ya. Ingat ya tadi ya sudah ada di soal ya $100 ya. Ya, kalian telaah lagi ya. Kalau kalian bingung ya, ada tulisan bahwa $100 per jamnya itu. Nah, kita kalikan 48 jam dikali $100 4.800. 4.800. Jadi total HPP dalam prosesnya atau harga HP apa untuk yang BDP-nya ya, BDP awalnya itu adalah 14.400. Nah, kita lanjut. Kan BBL, eh, TKL, BUP kita tambahkan dulu. eh B, HPP, HPP, harga pokok produksi, harga pokok produksi dalam proses ya, itu adalah 14.000, 14.400. Jadi kita tambahkan ya 90 ditambah 30 ditambah 60 tambah 14.400 jadinya HPP-nya atau harga pokok produksinya adalah 194.400. Nah, ini kan baru sampai BDP awal ya. Ini kan BDP awal ya. Ini kan biaya manufaktur ditambah dengan BDP awal. Nah, ini kan baru BDP awal ya, baru ditambah. Nah, kan kalau untuk dapat HPP produksi, HP ini, HP dalam proses ini harus dikurangi BDP akhir. BP akhir. Baru dapat harga harga pokok produksi. Nah, nah untuk dapat harga pokok produksi ini BDP ini hasil ini harus kita kurangi dengan BDP akhir. Nah, inilah BDP akhir. BDP akhir ini yang kita cari tadi yang 31 Desember. Desember yang kita cari di soal nomor 2 apa 3 tadi? Nomor 2 tadi. Jadi 194 kita kurangi 9.600 yang kita cari di soal nomor 2 baru dapat 184.800 begitu. Nah, jadi urutannya tadi ya nak ya. eh, B- biaya manufaktur dikurangi BDP awal ini dikurang BDP akhir baru sama dengan harga pokok produksi seperti itu. Nah, BDP awalnya kita cari seperti ini tadi dengan tabel yang ada di tanggal 1 Desember. Nah, kalau yang ini dengan tabel di tanggal 31 Desember yang di BDP akhir soal nomor 2 yang sudah kita cari tadi. Nah, ini kalian kerjakan, kalian catat di buku ya, rapi-rapi ya. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini sudah selesai nih soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Bu hapus. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4 ya. Di sini soal 4 katanya saldo barang jadi pada tanggal 31 Desember. Nah,
Jadi kita lanjut ke barang jadi ya. Tadi kita sampai barang dalam proses, sekarang kita lanjut ke barang jadi. Nah, untuk menghitung barang jadi pada tanggal 31 Desember ini, kita fokus pada tabel di eh, tabel yang barang jadi ya, yang paling atas ya tabelnya ya. Kalian lihat sendiri di buku masing-masing ya, karena nggak akan Ibu tampilkan karena Ibu susah kalau bolak-balik ya untuk share screen-nya ya. Kalian lihat di buku masing-masing untuk pembahasannya sambil kalian lihat di video ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan saldo barang jadi ya. Kita kita lihat di saldo barang jadi di saldo barang jadi ya. Kita lihat untuk BBL-nya itu yang sudah barang jadi itu untuk yang 1 Desember itu sudah ada. Nah, ya barang jadi dikatakan bahwa di sini di tabel itu sudah ada untuk 1 Desember itu sekitar 12.000 dolar. Nah, sedangkan untuk 31 Desembernya itu dia belum masih berbentuk perhitungan BBL, TKL dan jam kerja. Jadi kita harus hitung dulu ini. Di sini bahan baku untuk yang 31 Desember dikatakan 5.000, tenaga kerja langsungnya 3.000 dolar ya. Jam kerjanya 60 jam. Nah, jadi sebenarnya untuk BBL-nya sudah ada, untuk TKL sudah ada, tinggal jam kerjanya aja yang kita kalikan dengan tarif 100 dolar ya per jamnya ya. Jadi 5.000 tambah 3.000 ditambah 100 ya, 100 dikali 60 ya, karena 60 jam ya. 60 jam kita kalikan dengan 100 dolar per jamnya jadi 6.000. Jadi untuk BBL, TKL, dan overheadnya, jadi untuk barang jadi pada akhir atau barang jadi akhir ya, 31 Desember itu adalah 14.000 ya. Sedangkan yang untuk awal itu sudah ada nak ya. Untuk yang awal itu 12.000. Ada di tabel ya. Sudah ada ya. Karena untuk yang tabel yang awal dia sudah dalam bentuk dolar atau sudah bentuk apa namanya nominal angka seperti itu. Sedangkan untuk yang 31 Desembernya belum, karena apa, dia belum dikalikan dengan jam mesin, tarif jam mesinnya. Untuk BBLT KL-nya sudah, tapi untuk jam mesinnya belum. Sehingga jam mesinnya harus kita kalikan dulu dengan 100, baru jadi 6.000. Jadi kita tambahkan keseluruhan biaya manufaktur untuk barang jadi akhir 31 Desembernya itu adalah 14.000. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan soal yang nomor 4. Dia minta berapa saldo barang jadi. Berarti saldo barang jadinya adalah 14.000. Sekarang barang jadi akhirnya 14.000, barang jadi awalnya tadi sudah ada di soal 12.000 ya. Nah, sekarang soal kelima dia minta berapa harga pokok penjualannya. Berapa harga pokok penjualan. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa urutannya setelah barang dalam proses tadi ya, BDP awal dan BDP akhir ya, itu eh, kan tadi kan hmm, biaya manufaktur ya, biaya BBL, TKL, ditambah overhead, BUP ya, ditambah jadinya biaya manufaktur ya. Nah, kalau biaya manufaktur ditambah BDP awal ya, dikurang BDP akhir, jadinya sama dengan barang harga pokok produksi ya. Nah, kalau harga pokok produksi kita tambah dengan barang jadi awal, ini tadi kata Ibu rumus dikurang dengan barang jadi akhir, baru kita dapat harga pokok penjualan. Nah, untuk mendapatkan harga pokok penjualan, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Harga pokok produksi, kita tambah dengan barang jadi awal, kita kurangi dengan barang jadi akhir. Nah, harga pokok penjualan, ya harga pokok produksinya kita tahu 184. Dari mana ya? Lihat aja ya, kita kan tadi sudah menghitung harga pokok produksinya berapa ya. Nah, terus barang jadi awal itu yang BDP awal tadi, barang jadi awal tadi 12.000 yang sudah ada di soal ya. Kita tambahkan 184
800 kita tambahkan 12.000 jadi 196.800. Kita kurangi dengan barang jadi akhir. Barang jadi akhir sudah kita cari ini ya 14.000 kita kurangi. Ini rumusnya ya. Harga pokok ditambah barang jadi awal dikurang dengan barang jadi akhir. Kita kurangi 14.000 jadinya HPP-nya atau harga pokok penjualannya adalah 182.800 yaitu 196.800 dikurangi dengan 14.000. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan soal nomor 3 untuk bab yang keempat ya, yaitu perhitungan mencari harga pokok penjualan ya atau HPP. Nah, jangan lupa kalian ini kalian kerjakan di buku kalian dan ini rumus ya. Rumus ini jangan sampai kalian lupakan. Kalau bisa dicatat terus dulu ya sampai nanti sudah hafal dengan terbiasa mengerjakan soal, akhirnya hafal sendiri. Ini sedikit ya sebenarnya ya. Tapi kalau lupa ya susah juga. Dan urutannya nggak boleh dibolak-balik ataupun kurang dan tambahnya juga tidak boleh dibolak-balik ya. Kecuali emang ada apa, pokoknya nggak boleh dibolak-balik. Ini urutannya untuk sampai biasa dapat HPP seperti itu. Oke, baiklah semuanya. Ibu cukupkan sampai di sini untuk pembahasan soal nomor 3 bab keempat. Untuk itu, Ibu harap kalian bisa mengerjakan ini di buku kita dengan rapi, dengan baik. Untuk rumus kalau bisa dicatat juga, biar ingat. Ya, kalau bisa dihafal dulu, nanti lama-lama bisa ya. Tidak perlu melihat apa catatan lagi. Dan untuk minggu depan kita akan pembelajaran secara offline kembali. Untuk itu, Ibu pamit, Ibu tutup dan undur diri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada perjumpaan berikutnya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.